Pernahkah kamu merasa hidup ini begitu berat, seolah-olah tidak ada yang benar-benar peduli dengan perjuanganmu? Kadang, dunia terasa sunyi, dan kamu merasa berjuang sendirian, tanpa ada yang memahami rasa sakitmu. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, mengapa saya harus menghadapi semua ini sendirian? Tetapi ketahuilah, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja di balik layar. Tuhan tidak selalu menunjukkan kekuatannya dalam bentuk keajaiban yang mencolok. Justru sebaliknya, Dia sering membantu kita dengan cara yang sangat halus. Begitu halusnya hingga kita tidak menyadari bahwa Dia telah bekerja untuk kita sampai suatu hari kita melihat ke belakang dan berkata, "Ah, ternyata saya tidak pernah benar-benar sendirian." Kita hidup di dunia yang sering menuntut bukti nyata. Kita ingin melihat pertolongan Tuhan secara langsung. Kita ingin merasakan keajaiban terjadi di depan mata. Namun, Tuhan punya cara sendiri yang tak selalu kita pahami. Hari ini, kita akan membahas 5 tanda bahwa Tuhan sebenarnya sedang membantumu secara diam-diam. 5 tanda ini mungkin pernah kamu alami, atau mungkin juga sedang kamu rasakan saat ini. Jangan lewatkan satu pun tanda, karena setiap tanda memiliki makna yang dalam dan bisa menjadi jawaban atas apa yang selama ini kamu cari. Saya ingin kamu ikut berbagi dalam perjalanan ini. Jika saat mendengarkan narasi ini, kamu merasa pernah mengalami salah satu tanda yang saya sebutkan, tuliskan di kolom komentar. Mungkin ceritamu bisa menjadi inspirasi bagi jiwa-jiwa lain yang sedang berjuang. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar kita bisa terus belajar dan saling menguatkan dalam perjalanan hidup ini. Sekarang mari kita mulai. Dengarkan baik-baik, rasakan setiap kata, dan buka hatimu. Bisa jadi Tuhan sedang mengirimkan pesan khusus untukmu melalui kata-kata ini. Tanda pertama, rintangan yang menghindar dari hidupmu. Pernahkah kamu menginginkan sesuatu dengan begitu kuat? Kamu berusaha, berdoa, dan menaruh seluruh harapanmu di dalamnya. Tetapi pada akhirnya, semuanya tidak berjalan sesuai dengan keinginanmu. Kamu gagal, kamu ditolak, atau mungkin kamu kehilangan kesempatan yang selama ini kamu kejar dengan sepenuh hati. Saat itu, rasa kecewa mungkin terasa begitu dalam. Kamu bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Mengapa semua usaha saya terasa sia-sia? Tetapi tahukah kamu, tidak semua kegagalan adalah hukuman. Tidak semua jalan buntu adalah akhir dari segalanya. Kadang itu adalah cara Tuhan untuk melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu sadari. Tuhan melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Dia tahu apa yang ada di depan, sesuatu yang tersembunyi di balik setiap pilihan yang kamu buat. Dia menjauhkanmu dari bahaya yang tidak kamu ketahui dan membimbingmu ke arah yang lebih baik. Bayangkan jika semua yang kamu inginkan terjadi begitu saja. Jika setiap pintu yang kamu ketuk langsung terbuka tanpa hambatan, apakah itu benar-benar akan membawamu ke tempat terbaik? Tidak selalu. Ada jalan yang tampaknya menjanjikan di awal, tetapi ternyata berbahaya di ujungnya. Ada kesempatan yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya hanya ilusi yang bisa menguras jiwamu. Tuhan tahu apa yang ada di balik semua itu. Dia melihat jebakan yang tersembunyi di balik impianmu. Maka, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencanamu, jangan buru-buru mengeluh. Jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Bisa jadi itu bukanlah penolakan, melainkan perlindungan dari sesuatu yang lebih buruk. Seiring waktu kamu akan mulai menyadari. Kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Ah, sekarang saya mengerti. Jika dulu saya mendapatkan apa yang saya inginkan, mungkin saya tidak akan berada di tempat yang lebih baik ini." Jika hari ini ada sesuatu yang terasa menjauh darimu, jangan bersedih terlalu lama. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang membantumu secara diam-diam, dengan cara yang belum kamu pahami saat ini. Percayalah, jika satu pintu tertutup, ada pintu lain yang sedang Tuhan siapkan untukmu. Teruslah melangkah, jangan biarkan kesedihan menutup hatimu dari kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih baik. Tuhan tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian. Dia hanya sedang menata jalan yang terbaik untukmu. Mungkin hari ini kamu belum melihatnya, tapi suatu saat nanti kamu akan memahami bahwa semua ini memang sudah diatur dengan sempurna.
Jangan takut untuk melangkah maju. Jangan biarkan kekecewaan menghalangi pandanganmu terhadap rencana besar Tuhan dalam hidupmu. Semua yang terjadi ada maksudnya, dan kamu tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Tanda kedua, kamu bertemu orang yang memberimu pencerahan. Dalam perjalanan hidup, ada saatnya kita merasa tersesat. Kita berjalan tanpa arah, dipenuhi kebingungan, dan tidak tahu keputusan apa yang harus diambil. Di saat seperti itu, tiba-tiba seseorang hadir dalam hidup kita. Mungkin seorang teman lama datang kembali dengan cerita yang menginspirasi. Mungkin seseorang yang baru kita kenal, tetapi kata-katanya begitu menyentuh hati. Atau bahkan, mungkin hanya percakapan singkat dengan orang asing, yang seolah memberi jawaban atas pertanyaan yang selama ini kita simpan dalam hati. Apakah itu hanya kebetulan? Ataukah sebenarnya ada tangan Tuhan yang mengatur pertemuan itu? Tuhan sering bekerja melalui orang-orang di sekitar kita. Dia tidak selalu berbicara langsung kepada kita, tetapi Dia mengirim seseorang tanpa kita sadari. Orang yang kehadirannya membangkitkan semangat yang telah lama redup dalam diri kita. Orang yang ucapannya memberi kita dorongan untuk kembali melangkah. Mungkin selama ini kamu merasa lelah dan ingin menyerah. Namun tiba-tiba seseorang hadir dan mengatakan sesuatu yang membuatmu bertahan. Mungkin kamu ragu akan keputusan besar yang harus diambil. Lalu seseorang berbagi pengalaman hidupnya, dan tanpa dia sadari, dia telah memberikan jawaban yang kamu cari. Inilah cara Tuhan menuntunmu. Bukan dengan suara yang menggema dari langit, tetapi dengan bisikan lembut melalui orang-orang yang dipilihnya. Jadi jangan abaikan pertemuan-pertemuan yang terasa kebetulan. Jangan anggap remeh kata-kata yang membuatmu berpikir lebih dalam. Bisa jadi itu bukan sekadar percakapan biasa. Itu adalah pesan yang dikirimkan Tuhan untuk membantumu secara diam-diam. Tuhan menggunakan orang lain sebagai alat untuk menyampaikan kehendak-Nya. Coba ingat kembali, pernahkah seseorang hadir dalam hidupmu di saat yang tepat, membawa pesan yang mengubah caramu melihat dunia? Jika iya, mungkin itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang membimbingmu menuju arah yang lebih baik. Tidak semua orang yang datang ke dalam hidupmu sekadar hadir tanpa alasan. Beberapa di antaranya memiliki peran khusus untuk membantumu menemukan jalan yang lebih terang. Kadang mereka hadir hanya sebentar, tetapi meninggalkan kesan yang mendalam. Mereka bisa jadi seorang guru, teman, pasangan, atau bahkan orang asing yang hanya sekali bertemu, namun pesannya begitu berarti. Ini adalah cara Tuhan menjawab doa-doamu secara tidak langsung. Saat kamu merasa tersesat, Dia mengirim seseorang untuk mengingatkan bahwa kamu tidak sendiri. Maka, dengarkan baik-baik setiap pesan yang datang dalam hidupmu. Bisa jadi, itu adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Tuhan selalu punya cara untuk menunjukkan bahwa Dia peduli, meskipun seringkali tidak dengan cara yang kamu harapkan. Tanda ketiga, kamu merasakan kedamaian di tengah masalah. Terkadang, hidup membawa kita pada situasi yang sulit. Masalah datang bertubi-tubi, tekanan semakin besar, dan seolah tidak ada jalan keluar. Tetapi di tengah semua itu, ada saat di mana hatimu terasa tenang tanpa alasan yang jelas. Kamu masih menghadapi tantangan yang sama, tetapi ada kedamaian yang tiba-tiba hadir di dalam dirimu. Ini bukan sekadar perasaan biasa. Ini adalah tanda bahwa Tuhan sedang membantumu secara diam-diam. Dia sedang menenangkan jiwamu, agar kamu tidak terjatuh dalam keputusasaan. Banyak orang berpikir bahwa pertolongan Tuhan harus datang dalam bentuk keajaiban yang terlihat. Namun, seringkali pertolongan itu hadir dalam bentuk ketenangan batin yang sulit dijelaskan. Ketika hatimu merasa tenang meskipun keadaan masih sulit, percayalah, itu adalah bukti bahwa Tuhan sedang bekerja. Dia sedang menjaga hatimu agar tetap kuat menghadapi badai kehidupan yang datang. Kedamaian yang datang tiba-tiba bukanlah kebetulan. Itu adalah perlindungan dari Tuhan agar kamu tidak hancur oleh kekhawatiran. Ada banyak orang yang menghadapi masalah serupa, tetapi tidak memiliki ketenangan seperti yang kamu rasakan. Mereka mungkin merasa panik, putus asa, atau bahkan menyerah. Tetapi jika kamu masih bisa merasa damai di tengah badai, itu berarti Tuhan sedang menenangkan jiwamu. Dia ingin kamu tahu bahwa segalanya akan baik-baik saja. Masalahmu mungkin belum selesai,
tetapi hatimu sudah lebih kuat untuk menghadapinya. Ini adalah tanda bahwa kamu tidak sendirian. Tuhan ada di sisimu, menguatkanmu dari dalam. Maka, jangan abaikan perasaan damai yang tiba-tiba datang. Itu adalah pesan bahwa Tuhan sedang bekerja untukmu. Percayalah bahwa sesuatu yang baik sedang disiapkan. Meskipun saat ini kamu belum bisa melihatnya dengan jelas. Tanda keempat, kamu dijauhkan dari orang atau situasi yang buruk. Pernahkah kamu kehilangan seseorang yang dulu begitu dekat denganmu? Atau tiba-tiba situasi yang kamu anggap baik justru menjauh darimu? Saat itu kamu mungkin merasa sedih dan tidak memahami alasan di balik semua itu. Tetapi setelah waktu berlalu, kamu menyadari bahwa orang atau situasi tersebut sebenarnya tidak baik untukmu. Inilah cara Tuhan melindungimu. Dia tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya membawa energi negatif dalam hidupmu. Dia juga tahu situasi mana yang tampak menjanjikan, tetapi sebenarnya hanya akan menyakitimu di kemudian hari. Kadang kita terlalu ingin mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak baik bagi kita. Kita menganggapnya sebagai kehilangan, padahal itu adalah perlindungan. Tuhan tidak selalu menunjukkan alasannya secara langsung, tetapi percayalah bahwa segala sesuatu yang dijauhkan darimu adalah bagian dari rencana yang lebih baik. Mungkin saat ini kamu masih bertanya-tanya, mengapa orang yang dulu begitu dekat tiba-tiba menjauh? Mengapa kesempatan yang dulu begitu kamu inginkan justru menghilang? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan tahu sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dia melihat masa depan yang tidak bisa kamu lihat sekarang. Dia tahu bahwa orang tersebut bisa saja menyakitimu di kemudian hari. Dia tahu bahwa kesempatan yang tampaknya bagus bisa membawa beban yang berat bagi jiwamu. Maka, jika sesuatu menjauh darimu, jangan langsung berduka. Bisa jadi, itu adalah cara Tuhan melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu sadari. Suatu hari nanti, kamu akan bersyukur atas semua hal yang tidak terjadi dalam hidupmu. Karena justru dari situlah, Tuhan membimbingmu ke arah yang lebih baik. Percayalah, setiap kehilangan yang terasa menyakitkan hari ini adalah perlindungan untuk kebahagiaan di masa depan. Tanda kelima, kamu menemukan jalan baru yang lebih baik. Terkadang kita begitu fokus pada satu jalan yang kita anggap sebagai satu-satunya pilihan terbaik. Tetapi saat jalan itu tertutup, kita terpaksa mencari jalan lain. Awalnya, kita mungkin merasa kecewa, tetapi setelah berjalan lebih jauh, kita menyadari bahwa jalan baru ini jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Ini adalah tanda lain bahwa Tuhan sedang membantumu secara diam-diam. Dia menutup satu pintu bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk membawamu ke pintu yang lebih baik. Jika kamu terus berpegang pada rencana lama yang sudah tidak berjalan, kamu mungkin tidak akan pernah menemukan peluang yang lebih besar di masa depan. Tuhan ingin kamu tumbuh, berkembang, dan menemukan sesuatu yang lebih baik. Maka, jangan takut untuk melangkah ke arah baru. Bisa jadi, itulah jalan yang sebenarnya sudah Tuhan siapkan untukmu sejak awal. Kadang kita terlalu takut untuk meninggalkan sesuatu yang sudah nyaman. Kita ingin bertahan di tempat yang kita kenal, meskipun sebenarnya tempat itu tidak lagi baik bagi kita. Tetapi Tuhan tahu bahwa kita butuh perubahan. Dia tahu bahwa kita harus melangkah ke depan untuk menemukan versi terbaik dari diri kita. Itulah mengapa Dia sering mengarahkan kita ke jalan yang tidak kita rencanakan sebelumnya. Awalnya mungkin terasa sulit. Kita merasa asing, ragu, bahkan takut. Namun seiring waktu kita mulai menyadari bahwa jalan ini jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Tuhan tidak akan membiarkan kita tersesat. Dia sudah menyiapkan segalanya. Tinggal bagaimana kita menerima dan menjalani perjalanan ini dengan kepercayaan penuh. Maka jika hari ini kamu menemukan jalan baru yang tidak pernah kamu duga, jangan takut. Bisa jadi itu adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk hidupmu. Tanda keenam, kamu mulai memahami makna kejadian di hidupmu dulu. Mungkin kamu sering bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Atau, apa maksud di balik semua ini? Namun seiring waktu, kamu mulai melihat pola dalam hidupmu. Kejadian-kejadian yang dulu terasa menyakitkan, kini tampak seperti bagian dari rencana besar yang membawamu ke tempat yang lebih baik. Saat kamu mulai memahami bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki tujuan, itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang membuka matamu. Kamu mulai menyadari bahwa orang-orang yang datang dan pergi memiliki peran masing-masing.
Kamu melihat bahwa setiap kesulitan justru mengajarkanmu sesuatu yang berharga. Ini bukan sekadar kebetulan, tetapi bagian dari proses yang Tuhan siapkan untuk membuatmu lebih kuat dan bijaksana. Ketika kamu bisa melihat pelajaran dalam setiap kejadian, itu berarti kamu sudah semakin selaras dengan rencana Tuhan. Hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita memaknainya. Saat kamu mulai menerima setiap kejadian sebagai bagian dari pertumbuhan, hatimu menjadi lebih tenang. Kamu tidak lagi terjebak dalam kemarahan atau penyesalan karena menyadari bahwa segala sesuatu terjadi untuk alasan tertentu. Mungkin dulu kamu kecewa karena kehilangan sesuatu, tetapi sekarang kamu melihat bahwa kehilangan itu justru membawamu ke hal yang lebih baik. Kamu tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi?" Tetapi mulai bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Inilah tanda bahwa Tuhan sedang membimbingmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Kamu mulai mempercayai prosesnya, meskipun terkadang jalannya tidak selalu mudah. Ketika kamu bisa melihat kebijaksanaan di balik setiap kejadian, itu berarti kamu semakin dekat dengan tujuan hidupmu. Tidak semua orang bisa sampai ke tahap ini, tetapi jika kamu sudah sampai, itu adalah bukti bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Tanda ketujuh, kamu merasa lebih bersyukur dan tenang. Salah satu tanda paling jelas bahwa Tuhan sedang membantumu secara diam-diam adalah perasaan syukur yang semakin besar dalam hidupmu. Kamu tidak lagi hanya fokus pada apa yang belum kamu miliki, tetapi mulai melihat betapa banyak hal baik yang sudah ada dalam hidupmu. Kamu tidak lagi iri dengan kehidupan orang lain, karena kamu sadar bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Kamu mulai merasakan ketenangan, bukan karena hidupmu sempurna, tetapi karena kamu belajar menerima dan mensyukuri apa yang ada. Ini adalah bukti bahwa Tuhan sedang mengubah caramu melihat dunia. Ketika kamu bisa bersyukur bahkan untuk hal-hal kecil, itu berarti hatimu sudah lebih terbuka terhadap berkah yang terus mengalir. Banyak orang mengira kebahagiaan datang dari memiliki segalanya, padahal kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur. Saat kamu bisa menikmati hidup dengan hati yang tenang, itu adalah tanda bahwa Tuhan telah membimbingmu ke arah yang benar. Ketika rasa syukur menjadi bagian dari dirimu, segala sesuatu dalam hidup terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi terlalu khawatir dengan masa depan atau menyesali masa lalu. Karena kamu percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Kamu tidak lagi mencari validasi dari orang lain, karena kamu sudah menemukan kedamaian di dalam hatimu. Ini adalah salah satu berkah terbesar yang bisa kamu miliki. Banyak orang menghabiskan hidupnya mengejar hal-hal yang mereka pikir akan membuat mereka bahagia. Tetapi kamu sudah menemukan rahasianya. Kebahagiaan ada dalam rasa syukur. Saat kamu bisa menikmati momen-momen kecil tanpa merasa kurang, itu berarti Tuhan telah membantumu menemukan keseimbangan dalam hidup. Dengan hati yang penuh syukur, kamu akan semakin dekat dengan kebahagiaan sejati yang tidak tergoyahkan oleh keadaan. Semua tanda yang telah dibahas menunjukkan bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Meskipun seringkali kita tidak menyadarinya. Dia membimbing kita melalui pengalaman, pertemuan, ketenangan batin, dan rasa syukur. Jika kamu merasa bahwa salah satu tanda ini terjadi dalam hidupmu, itu berarti Tuhan sedang membantumu menuju jalan yang lebih baik. Jangan pernah merasa sendiri, karena setiap kejadian dalam hidupmu adalah bagian dari rencananya. Mungkin hari ini kamu belum melihat gambaran besarnya, tetapi suatu saat nanti, kamu akan menyadari bahwa semuanya telah diatur dengan sempurna. Teruslah percaya bahwa Tuhan selalu ada, bahkan di saat kamu merasa tidak melihat tanda-tanda kehadirannya. Setiap perjalanan memiliki tantangan, tetapi dengan kepercayaan dan hati yang terbuka, kamu akan menemukan bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untukmu, tepat pada waktunya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga tanda-tanda ini bisa memberikan pencerahan dan menguatkan hatimu dalam perjalanan hidup. Hidup memang penuh misteri, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu bekerja dalam diam untuk membantumu. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar jika kamu pernah mengalami salah satu tanda ini.
Mungkin ceritamu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan bagi kamu yang belum subscribe, pastikan untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar kita bisa terus berbagi wawasan dan inspirasi. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan berkembang. Jangan berhenti percaya bahwa sesuatu yang baik sedang disiapkan untukmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan selalu membimbing langkahmu dan memberikan cahaya di setiap perjalananmu. Tetaplah kuat, tetaplah percaya, dan ingat, kamu tidak pernah benar-benar sendirian.